محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق به محمد مجملا حقا على عالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى رامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن
Muhammadun tahirun min sairin tuhami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Rami Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun qabatid dunya bibi Zatihi Muhammadun Ja'a bil ayati wal hikami Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha Rami Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minal dhulami Muhammadun qaimun lillahi Imami Muhammadun khataman lirrusuli kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhakkur wa tadhkir ibtigha'a mardhati wal qurbih wa thawabih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman wa yaqinan sadiqa warzuqna fahma Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyil hadirin, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang sedikit yang terus-menerus untuk bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang terus menjaga ilmu ataupun warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mudah untuk masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk terus mempelajari ilmu yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini pertanda dari Allah Subhanahu wa taala kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cikal bakal penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ucapan yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man khuliqa lil jannah yussira li amalin ahlil jannah wa man khuliqa lin nar yussira li amalin ahlin nar. Kata Nabi kita Muhammad, semenjak kita di dalam perut ibu kita yang berusia 4 bulan,
ketika kita berada di kandungan ibu kita di usia 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada ibu kita, yaitu ruh kita lengkap dengan takdir-takdirnya. Jadi Allah meniupkan ruh sekaligus dengan takdir-takdirnya. Kapan dia lahir, umurnya berapa tahun, umurnya berapa puluh tahun, rizkinya berapa miliar. Karena kalau boleh jujur, kalau mau ngitung-ngitung, uang yang sudah kita makan sampai sekarang lah berapa M kira-kira? Uang yang kita makan dari mulai kita bayi, belum minum susu formula. Susu formula 3 hari 100 ribu. Sampailah kita 2 tahun, belum vitamin kita, belum makanan kita, belum empek-empek kita, belum martabak kita, belum rambutan, belum rambai, belum cempedak. Sampai sekarang mungkin sudah puluhan miliar. Jadi sebenarnya kita ini orang kaya semua, cuman pura-pura miskin, padahal kita kaya raya. Allah sudah menentukan rizkinya Muhammad sekian puluh miliar, tapi sampai mati diecer 10.000 per hari, 10.000. Rizkinya diatur sama Allah Subhanahu wa taala, jumlah penyakitnya 100 kali, jumlah sehatnya sekian jam. Bahkan dikatakan sama Nabi Muhammad, apakah dia bakal menjadi penduduk surga, apakah neraka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita di dalam perut ibu kita. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bakal menjadi penduduk neraka, si fulan bakal menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya kita ini sudah punya takdir. Kita ini sudah tertulis apakah calon neraka, apakah calon surga. Sudah tertulis, bukan ditulis, bukan masih buku kosong. Allah mantau dulu cemana amal dia nih. Kalau kira-kira bagus surga, gak kayak gitu. Allah sudah mencatat Muhammad surga, Muhammad neraka. Kapan nulisnya? Bukan hari ini, bukan tahun depan, bukan pas mau mati, bukan. Tapi semenjak kita di dalam perut ibu kita, seluruh takdir kita di dunia, di alam kubur, sampai bakal sorga ataupun neraka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad menambahkan, orang-orang yang sudah ditulis bakal menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Sangat mudah untuk beramal dengan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal penduduk surga banyak. Sedekah. Kalau sedekah dia mudah berarti calon surga. Sabar. Kalau dia mudah sabar berarti calon surga. Salat. Kalau seandainya dia mudah salat, maka tanda ahli surga. Hadir majelis ilmu, yang mana dengan ilmu itulah bakal bagus salatnya. Yang mana dengan ilmu itulah dia bakal berbakti kepada orang tuanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ketika kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita bisa untuk memakmurkan masjidnya Allah. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa duduk di majelis ilmu yang sangat diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bukan kita berbangga hati, tapi perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda dari Allah, kita bakal bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat semacam ini bisa terus masuk ke dalam masjid, bisa terus memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bisa terus duduk di majelis ilmu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nikmat ini bakal terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai puncaknya kita pun akan menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kekasih kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi alam fid darani amin. Syurutu sihhatil jumu'ah au al jamaah. Syarat-syarat sahnya Jumatan ataupun syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Jadi yang membuat sah Jumatan dan yang membuat sah jamaah syaratnya sama. Syaratnya sama Jumatan dan sholat berjamaah. Dua-duanya memiliki syarat. Kalau seandainya syaratnya terpenuhi, maka Jumatannya sah, sholat berjamaahnya pun juga sah. Yang pertama,
Al-awwalu alla yataqaddam al-ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Hendaknya makmum tidak lebih maju daripada imam. Ini syarat yang pertama. Posisi makmum harus di belakang imam. Ini wajib dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i wajib posisi makmum berada di belakang imam. Berapa meter Ustadz? Nanti. Yang penting lebih mundur. Mau sesenti sah, mau sesenti setengah sah, mau 1 dhira sah, mau 1 meter sah. Yang penting posisi makmum jelas di belakang imam. Kalau seandainya rata, ini makmum, ini imam, rata, maka sholat berjamaahnya sah tapi makruh alias dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada satu jamaah saja yang maju 1 dem? Tahu 1 dem? 1 dem itu satu apa? 1 inci. Dan 1 dem 1 inci, bukan 1 senti. Kalau 1 senti kebanyakan. 1 inci 1 dem, maju sedikit saja maka batal jamaah mereka. Maka dikatakan lurus antara imam dengan makmum, maka hukumnya dimakruhkan. Kenapa? Mengkhawatirkan takut ada yang maju. Mungkin ada yang ngantuk, maju sedikit, batal sudah. Maka dari itu imam dianjurkan maju sedikit, walaupun hanya segini. Dan walaupun hanya segini, nggak sampai 1 jengkal, setengah jengkal sudah lumayan. Ini terjadi biasanya kalau seandainya rumahnya kecil, tamunya banyak. Rumah kecil sekotak ini, tamunya banyak. Kepengen sholat berjamaah di rumah tersebut, maka apa boleh buat? Makmumnya agak sedikit lebih maju untuk menambahkan 1 sop. Biar lebih maju, boleh-boleh saja, tapi tetap posisi makmum lebih mundur daripada imam. Beda segini sudah sah, beda sejengkal sudah sah. Sampai berapa? Sampai sekiranya ukuran makmum dengan imam ini tidak boleh lebih dari 3 dhira. 3 dhira ini 1 dhira kira-kira 30 cm lah. 30 cm kali 2 1,2. 1,2 semeter 20. Dan semeter kira-kira 30 sampai 40 cm dikatakan kurang lebih lah. Kira-kira 1,2 lah. 1,2 meter. Kalau terlalu jauh maka hukumnya makruh. Ini kan kadang-kadang kan ada, mungkin kalau di Mentok saya belum mendapati, mungkin ada beberapa masjid yang mana masjidnya besar, dia bikin sengaja masjidnya besar, dan dia pun membuat mimbarnya besar. Dia juga bikin mimbar besar ataupun mihrab yang besar, lalu tempat imamnya lebih maju. Dan tempat imamnya lebih maju. Kalau kita ini paling bagus nih. Ini makmum, ini imam. Itu sudah paling bagus. Tapi kalau seandainya lebih maju lagi, sekiranya jaraknya sampai 1,2 m, maka hukum berjamaahnya kembali menjadi makruh. Dan kembali menjadi makruh. Ini yang paling bagus sekiranya dengan letak yang wajar. Dan dengan letak yang wajar, tidak terlalu jauh, dan juga perlu kita ingat tidak terlalu dekat. Nah kalau gini mungkin saya nggak tahu nih. Kalau seandainya bersenggolan, maka afdolnya kasih jarak sedikit. Kalau seandainya bersenggolan, nanti yang berdiri, nanti kepala kena bagian belakang dia, senggol, lah kelahi pula. Ini kan orang Mentok ini kan sensitif kan, saling berebut sendal berkelahi, sambil geser jemuran berkelahi, rebutan kipas angin berkelahi. Ini orang Mentok sensitif bener, kayak cangkir yang tipis itu, senggol sedikit pecah. Kan? Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tebalkan sifat sensitif kita, biar kebal. Nah kena apa aja lewat aja lah. Nah, ini dikatakan, ini cuma contoh saja, saya kurang paham. Kalau seandainya yang rapat seperti ini bersenggolan antara kaki ataupun bagian belakang yang di sop pertama dengan kepala orang yang di sop kedua, maka alangkah bagusnya mundur sedikit. Ini tata cara pengaturan sop di dalam sholat berjamaah. Terlalu jauh makruh, terlalu dekat pun yang nyenggol, ini bisa dimakruhkan. Ambil tengah-tengah, kan ambil tengah-tengah. Kemudian dikatakan ayyagifadzakaru an yaminihil imam fa idza ja'al akhar fa an yasarihi thumma yataqaddamul imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Di sini kita bahas sedikit tentang posisi makmum dan posisi imam. Kalau seandainya di masjid kita sudah paham, imam di sini, makmum di sini, kita sudah paham. Tapi kalau seandainya yang sembahyang cuma 3 orang,
Yang sembahyang 3 orang macam mana ngatur shop? Kalau seandainya yang sembahyang 3 orang, maka yang satu di depan, yang 2 di belakang. Paham? Kalau seandainya 3 orang, 1 imam, 2 makmum. 1 imam, 2 makmum, total 3 orang, maka cara berjamaahnya imam di depan, yang 2 di belakang. Bukan kanan, bukan kiri, bukan. Terkecuali kalau seandainya medannya sempit. Jadi perlu kita pahami, yang pertama, makmum di depan, imam di depan, makmum 2 di belakang. Ini kalau seandainya orang yang sholat bertiga. Kalau 4 lebih jelas lagi, 1 imam, 3 di belakang. Ini kalau seandainya mereka jumlahnya ada 3 orang, 1 imam, 2 makmum. Lalu bagaimana kalau seandainya yang sholat hanya 2, imam 1, makmum 1, imam 1, makmum 1? Maka posisi semacam ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, di sini letak imam, maka makmumnya bukan di belakang kayak gini, bukan di belakang kayak gini, bukan di sebelah kiri, bukan, tapi di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan. Kapan dapat ilmu ataupun dapat dalilnya? Pernah terjadi di sholat malamnya Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Ketika Nabi kita Muhammad sholat malam, Nabi Muhammad masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sholat sunnah sendirian. Tiba-tiba ada sahabat ingin ikut sholat sunnah bersama Nabi Muhammad. Jadi berjamaah mereka berdua, dia 1, Nabi Muhammad 1. Maka dikatakan dalam riwayat itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung di posisi sebelah kiri Nabi Muhammad. Contoh ini saya jadi imam, Abu Hurairah di sini. Sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba sama Nabi Muhammad dilihat ada makmum, sama Nabi Muhammad diambil tangan kiri beliau, digeser. Yang awalnya di kiri, seakan-akan Nabi Muhammad ngasih isyarat jangan kiri, tapi di kanan. Maka dipegang sama Nabi Muhammad, Abu Hurairah tadi disuruh geser ke sebelah kanan. Maka ulama mengatakan ini cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau seandainya makmum 1, imam 1. Jadi posisi imam di sini, posisi makmum di sebelah kanan, bukan di kiri, bukan di bagian belakang, bukan. Kenapa bukan bagian belakang? Karena ulama mengatakan waktu itu Nabi Muhammad sempat dengan mudahnya menggapai Abu Hurairah. Kalau seandainya Abu Hurairah di belakang sana, nggak bakal nyampe tangan Nabi, mesti pakai tangkul dulu, gitu kan? Ada dalam hadis Nabi Muhammad ngambil tongkat dulu, kan jauh. Tapi Nabi Muhammad langsung pakai tangannya kayak gini. Berarti dekat posisinya dengan imam, diambil sama Nabi Muhammad disuruh geser. Jadi ini cara sholat yang makmum 1, imam 1 di sebelah kanan. Nah, kalau seandainya mereka sholat berdua, imam di sini, makmum di sini, tiba-tiba datang orang yang ketiga. Kalau seandainya datang orang yang ketiga bagaimana? Di sini kita perlu pahami ilmu yang paling bagus ataupun sholat berjamaah yang paling afdol. Yang paling afdol yang pertama dikatakan orang yang ketiga tadi langsung berdiri di belakang imam. Nanti orang yang di sebelah kanan imam tadi dia lihat, oh ada jamaah, dia mundur 1, 2 sampailah mereka berjumpa di belakang, ketemu di belakang. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua lebih afdol lagi. Apa itu? Ini imam misal. Ini imam, ini makmum. Makmum 2. Ini makmum 2. Tiba-tiba datang orang ketiga. Maka posisi yang paling bagus, yang ketiga tadi tidak tepat di belakang imam seperti kita 1 meter, tidak, tapi setengah kayak gini. Setengah, paham enggak kira-kira? Misal di sini imam nih. Di sini imam, di sini makmum kalau berdua. Nah, kalau seandainya datang orang ketiga, ini ada 2 pilihan. Orang yang ketiga tadi langsung ke sini. Nanti orang yang kanan mundur 1, 2, sini ketemu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini imam, di sini makmum, datanglah orang ketiga, dia bukan di sini, tapi di tengah-tengah. Jadi bagi tugas, makmum mundur, imam maju. Jadi makmum selangkah mundur,
imam selangkah ke depan. Jadi kompak, dua-duanya bekerja. Itu cara yang paling bagus. Imam maju satu langkah, makmum mundur satu langkah. Jadi ngambil tengah-tengah. Ini cara yang paling bagus. Alhasil kita boleh milih. Alhasil kita boleh milih. Kalaupun ada orang yang bingung, lantas mereka di sini satu, tetap sah. Ini yang kita ceritakan adalah posisi yang paling bagus, posisi yang paling afdol. Kemudian wayagifu khalfal imam ar-rijal. Di sini syariat mengatur tentang urutan shaf. Urutan shaf diatur sama syariat. Yagifu khalfal imam ar-rijal. Kata syariat, yang berdiri di belakang imam adalah laki-laki. Ini yang diajar sama syariat. Yang berhak berdiri di belakang imam adalah laki-laki. Laki-laki maksudnya laki-laki dewasa. Ar-rijal. Ar-rijal di sini maksudnya laki-laki dewasa. Ini yang paling bagus. Laki-laki yang dewasa. Kemudian summas sibyan. Setelah laki-laki full baru anak-anak. Nah, ini perlu kita praktekkan nih. Kan perlu kita praktekkan. Orang tua dulu, setelah orang tua baru anak-anak di belakang. Ini cara yang paling bagus. Kenapa demikian? Kalau seandainya nyampur, di sini orang tua, di sini anak-anak, di sini orang tua, di sini anak-anak. Dikhawatirkan kalau seandainya anak-anak tadi lari. Kalau seandainya anak-anak tadi lari, maka itu disebut dengan memutus shaf. Dan itu disebut dengan memutus shaf. Jadi kita perlu tahu kapan yang disebut dengan memutus shaf. Tahu shaf? Shaf ya, bukan kuas shaf ya. Ini mentang-mentang ada yang lapar, terbayang langsung shaf. Ada nih bau-bau shaf nih, shaf. Kan? Jadi dikatakan orang yang termasuk memutus shaf tadi, ini bukan hanya anak kecil, tapi yang dikategorikan memutus shaf adalah anak kecil yang berlari. Kalau seandainya anak kecil tadi mantap di situlah, walaupun digoyang-goyang, anak kecil nama. Misal main loncat-loncat, tapi di situlah itu tidak memutus shaf. Walaupun dia main-main, ngadap kanan, dia berjoget lah, ya kan? Asal jangan ngebor aja joget. Dia joget, misal, ya kan, putar sana, putar sini. Tapi disitulah, nak dia macam mana pun tetap sah, alias tidak memutus shaf. Yang memutus shaf kalau seandainya anak kecil tadi lari, nanti main sama kawan sini lagi, nanti nengok ke tingkap ke sini lagi, itu disebut dengan memutus shaf. Kalau seandainya anak kecil yang masih di situlah, walaupun dia bermain, dia menari, dia ngeloncat, dia salto, tapi disitulah. Kalau seandainya dia tidak berlari, maka tidak dinamakan anak yang memutus shaf orang dewasa. Nah, ini dikatakan boleh-boleh saja kalau seandainya ada orang tua yang memegang anak kecil di samping dia boleh. Dengan syarat anak kecil tadi nggak kabur. Kalau seandainya kita punya anak yang kira-kira kalau ditaruh di sini dia aman, silahkan, fadol. Mau Jumatan, bawa ke depan silahkan. Mau zuhur, asar, bawa ke depan silahkan. Tapi kalau seandainya kita tahu anak kita ini kayak kalajengking, ya kan, ke sana, nengok orang, lari, ya kan, nggak bisa dipegang, nggak bisa dikontrol, maka alangkah bagusnya anak kecil tadi di belakang. Kalau seandainya mereka diam, lebih bagus pulang. Lebih bagus pulang. Jadi anak kecil ini sebenarnya diatur sama syariat Nabi Muhammad SAW. Salah kalau seandainya ada orang yang mengatakan, ngapa geh jami tuh ngelarang anak kecil datang. Kan ada kan orang ngomong kayak gitu kan. Ini perlu di garis bawahi ini ucapan. Ngapa geh jami tuh ngelarang anak kecil datang. Nah, ini perlu kita pahami. Anak kecil yang dilarang sama jami untuk datang itu adalah anak kecil yang ribut. Ya kan, orang tengah sembayang di sini, ya kan, tengah khusyuk, yang lain ribut. Mending pulang aja lah. Ini saya sekaligus menyampaikan di sini, kalau seandainya Bapak punya anak-anak yang sering ribut di jami, entah Jumatan entah yang lain, ini minta tolong alangkah bagusnya di rumah saja. Jangan sampai mengganggu jamaah. Tapi Ustaz, kuni nak didik dia Ustaz. Bukan gitu. Kalau didik dipegang, dibawa. Didik itu bukan dititipin di belakang, bukan. Itu bukan didik itu. Itu nama nitipkan anak. Nanti bolehlah pihak jami ini mintakan jasa. Bapak sudah nitipin anak 4 kali Jumat, 4 kali 100.000, 400.000, boleh. Dan ini namanya nitipin anak, bukan didik anak tapi nitip anak. Yang namanya didik itu dipegang, dibawa, taruh samping kita, bukan disuruh ke belakang, gila mainlah sana. Ayah nak bayang dulu, bukan. Dia bernyanyi di sana,
Kita di sini, ini nggak benar. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad ataupun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kecil boleh masuk ke shop orang dewasa kalau seandainya bisa diatur, alias dia tidak kabur. Tapi kalau seandainya mungkin anak tersebut lari atau nggak mantap di posisi tersebut, maka diatur oleh syariat dewasa. Setelah dewasa, bagian belakang baru anak-anak. Dan bagian belakang baru anak-anak. Summal khunsa. Laki-laki dewasa sudah full anak-anak. Setelah anak-anak, bagian belakangnya al-khunsa, bencong. Tapi bencong di sini bencong yang asli. Bencong yang memang 2 alat kelamin dia punya. Itu namanya khunsa. Bencong yang asli dalam syariat. Bukan kayak bencong-bencong zaman sekarang. Kalau bencong-bencong zaman sekarang bibir merah tapi otot merah juga. Ini bencong zaman sekarang. Dan bencong zaman sekarang ambil cangkir macam ni tapi orat kemana-mana. Ini bencong zaman sekarang. Maksud bencong di sini adalah bencong yang memang punya 2 alat kelamin. Terakhir itu kalau nggak salah di Irak ya. Kalau nggak salah kabar terakhir yang heboh di TV kemarin, di Irak kemarin, memang ada bayi yang punya 2 alat kelamin. Memang jarang benar itu. Jarang benar. Kata Nabi Muhammad, di antara tanda-tanda kiamat bakal banyak bayi yang lahir memiliki 2 kelamin. Ini sudah mulai 1, 2, nanti setelah 20 tahun lahir lagi. Setelah 20 tahun lahir lagi kayak gini. Nanti kata Nabi Muhammad puncaknya sebelum kiamat mulai banyak. Bukan per 20 tahun bukan, tapi per tahun. Nanti per bulan, nanti per minggu bakal banyak. Ini tanda-tanda kiamat kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud khunsa di sini, maksud bencong di sini orang yang punya 2 alat kelamin. Kalau seandainya di mentok ni ada yang kemayu, tetap di depan sob. Jangan kita bilang kau ni banci, kau ni bencong, belakang jalan. Jalan tak benar, otot besar, jalan macam tu. Belakang, kata ustaz, bencong di belakang. Bukan. Maksud bencong di belakang tadi, bencong yang benar-benar bencong menurut syariat. Alias dalam kurung punya 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Punya 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi. Kadang-kadang ini kalau di Irak kemarin diceritakan sama reporter, perpindahannya sebulan. Jadi sebulan dia jadi laki. Maaf, kencing lewat laki lah, ataupun nafsunya pun kayak laki lah. Sebulan. Nanti sudah sebulan pindah ke perempuan. Nanti dia bakal nanti dia bakal buang air kecil lewat yang perempuan tadi. Nanti bulan depan pindah lagi. Kadang-kadang gak sampai sebulan, kadang-kadang 2 bulan. Yang ada di Irak kemarin. Jadi tergantung. Jadi tergantung. Gelir dia ke puan pakai jilbab dia. Gelir ke laki pakai baju kampanye. Kan pakai baju kampanye gambar setan. Nah, ini dikatakan maksud bencong di sini orang-orang yang benar punya 2 alat kelamin. Mungkin di mentok lama ada Dah Ustaz di mentok. Belum. Di mentok ni cuma 3 alat kelamin. Kalau 2 tak ada. Kalau 3 ada. Kemudian summan nisa. Laki-laki dewasa, anak-anak, bencong yang punya 2 alat kelamin, lalu di belakangnya adalah perempuan. Nah, ini tambahan. Kadang-kadang kalau tarawih ini banyak masjid yang salah. Salahnya gimana? Posisi laki-laki dengan perempuan sama. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Salah itu. Yang paling bagus itu perempuan di belakang. Kecuali kalau seandainya masjid ataupun surau tersebut gak ada jalan untuk perempuan kecuali dengan jalan demikian. Mungkin contoh gampang kayak di Tanjung lah. Di Tanjung kan cuma dua pintu. Kan di Tanjung cuma dua pintu. Kalau seandainya perempuan dipaksa ke di belakang, nanti amiasan manjat tingkap nanti. Mustahil gitu kan? Jadi biarlah laki-laki masuk lewat pintu yang utama tadi, perempuan lewat samping. Ini sebab ada pembagian kayak gini. Kalau seandainya memang di Surau Tanjung ada lagi pintu yang ketiga, maka niscaya ulama-ulama dulu bakal mengajarkan perempuan di belakang, full di belakang. Baru laki-laki, tapi nggak perlu dijebol. Dan nggak perlu dijebol, itu sudah bagus, ngikutin gaya tiap-tiap surau ataupun tiap-tiap masjid. Kalau itu di Surau Tanjung. Tapi kalau di Jami ini, insya Allah yang paling bagus dari pintu. Dan yang paling bagus dari pintu. Dari pintu tarik lurus. Mungkin selama ini dari tiang ya. Dan ini saya bukan nyuruh Ramadan kali ini, bukan. Tapi ini pendapat yang paling bagus. Diambil bagus. Kalau enggak pun alangkah bagusnya diambil. Dan yang paling bagus dari pintu.
Ini walaupun hanya beda, cuman beda semeter Ustaz, bukan masalah beda, tapi niat kita. Tapi niat kita, ambillah dari pintu itu, tarik lurus ke sini sampai ke belakang, bantailah untuk orang puan situ, sekotak loh. 1, 2, itu cara yang paling bagus. Walaupun hanya beda 1 sop 2 sop, ini sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, karena niat kita untuk lebih membelakangkan perempuan. Kalau setengah itu boleh, kalau seandainya memang nggak ada jalan, jalan. Apalagi sampai dibantai ke depan, ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Minimal adalah 2 longkang, 3 longkang, 4 longkang untuk jatah laki-laki. Alhasil perempuan di belakang. Ini beda antara perempuan dengan laki-laki dalam sholat berjamaah. Kalau laki-laki kita sholat berjamaah, untuk laki-laki yang paling bagus di depan. Amiasan sholat di sini. Ustadz Misdi sholat di bagian belakang. Pahala siapa yang besar? Pahala siapa? Amiasan di depan, Ustadz Misdi di belakang. Amiasan terhitung dari depan belakang sop tadi. Ini untuk laki-laki. Semakin dia depan, semakin besar pahala. Semakin dia ke tengah, semakin besar pahala. Karena kata Nabi Muhammad, hitungan pahala itu pertama imam paling besar, nomor 2 di belakang imam, nomor 3 di sini, nomor 4 di sini, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke ujung. Selesai 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu hitungan pahala. Jadi yang belakang dengan depan beda pahala, yang samping dengan tengah beda pahala, tergantung resikonya. Sesuai, kalau depan-depan ini pahala besar tapi resiko banyak. Yang di depan ini sering saya ajarkan, apalagi kalau Jumatan. Bagi antum yang memang punya uzur, kepengen pulang cepat, maaf jangan sampai di depan. Jangan, gak enak mandangnya. Ini kan banyak orang yang salah. Nanti di depan dia, kapan imam Fatihah lari, kosong di sini. Kan kosong kayak lubang TI. Gak enak nengok. Pemimpin di depan lah lari semua, bagi yang belakang. Kata orang, guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau depan jak lari, yang depan jak lari. Masa kita kalah? Lain, gak enak mandangnya. Tapi kalau seandainya bagian depan di sini masih full, mantap. Lihat Jumatannya masih mantap. Orang pun masih semangat zikir, masih gak getar kata orang, gak goyah. Oh, depan masih full, masih semangat. Tapi kalau sudah ompong, tek, apalagi imam melari. Nah, ini lebih parah lagi. Imam melari, ibaratnya orang naik kapal bahari, belum sampai pelabuhan, nahkoda ngeloncat. Gimana tuh? Ini ibaratnya selesaikan dulu. Wabil khusus untuk orang yang depan-depan ini. Jadi antum kalau mau di depan silahkan. Kalau seandainya memang bisa mampu untuk lebih lama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya antum gak kuat, kapanlah lewat 5 menit lah bergetar kayak gini, kayak ada betah benar, padahal gawe ada agak muda badan, senang dengan cepat untuk keluar, maka boleh ngambil bagian pinggir-pinggir biar tidak merusak pemandangan. Ini boleh kita praktekkan bagian depan. Usahakan untuk orang-orang yang kuat di masjid, yang bisa lama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan aturan pahala untuk laki-laki, semakin dia depan semakin besar pahala. Tapi sebaliknya, untuk perempuan yang paling besar pahala bukan di depan tapi yang belakang. Misal, Siti Corona di sini, Siti Covid di belakang, maka Siti Covid lebih besar pahala. Jadi beda. Kalau laki-laki semakin dia depan semakin besar pahala. Tapi kalau orang puan semakin dia selit, semakin dia jauh dari laki-laki, semakin besar pahala. Yang ambil depan apalagi yang ambil pojok pula. Wah, mentang-mentang sebelah nih ganteng, dekat dia. Ini dikatakan yang paling dekat dengan laki-laki, yang paling depan itu yang paling kecil pahalanya, yang paling gede pahalanya, yang paling belakang, yang paling pojok, yang paling jauh dengan laki-laki. Ini perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kemudian dikatakan wa kadzalikal imamul uzah al-busara fi ghairi dzulmah. Kemudian mas'alatul jar. Di sini ada tambahan sedikit tentang menarik. Ada sebuah hadis, insyaallah ini merupakan hadis terakhir yang kita pelajari di malam hari ini, karena sebentar lagi Isya kita bakal melanjutkan acara rutin kita Maulid Arba'in, 40 malam membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad pernah mengatakan, la sholata lil munfarid khalfas shaf. Tidak sah salat orang yang salat sendiri yang mana dia salat di belakang imam. Dan tidak sah. Maka ulama memberikan garis bawah, maksud enggak sah tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kurang bagus, enggak afdol. Bahkan makruhnya dikeraskan sama ulama. Makruhnya dikeraskan oleh ulama. Apa maksudnya? Ini imam, ini makmum. 1, 2, 3, 4. Shaf yang 4 sudah full, ujung full. Tiba-tiba ada satu orang datang, dia pun di belakang. Nah, ini orang yang dimaksudkan sama Nabi. Dia cuma sendiri di shaf, paham enggak kira-kira? Sepanjang-panjang shaf tuh dia cuma sendiri. Ini shaf kosong. Kiri kosong, kanan kosong, dia sendiri. Allahu Akbar. Ini orang yang dimaksud sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata lil munfarid khalfas shaf. Tidak sah salat orang yang salat sendiri di belakang shaf yang lain. Orang yang salat sendiri kurang bagus, makruh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, bagi orang yang terlambat yang sembahyang sendiri di belakang shaf, disunnahkan bagi dia untuk narik orang. Dan untuk narik orang, misal contoh saya, ini makmum sudah full, kanan full, kiri full. Saya terlambat, saya terpaksa sendiri di belakang. Shaf kosong, kanan kiri kosong, saya sendiri. Nah, untuk saya yang sendiri di belakang makmum-makmum yang lain, disunnahkan bagi saya untuk narik satu orang. Minta kawankan. Inti jangan sampai sendiri gitu. Harus minimal berdua. Tarik si ke orang, ajak untuk ngawankan kita. Ini disunahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi narik orang tadi hukumnya sunnah. Kenapa? Kalau kita enggak narik orang, maksa untuk sendiri makruh. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapatkan nilai salat berjamaah tapi kecil benar. Ibaratnya kalau kita dapat nasi goreng yang enggak sedap di surga tuh. Nasi goreng yang tidak sedap Allah bagi-bagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ini tolong bagi-bagi nasi goreng, bagi. Untuk siapa ya Allah? Untuk yang berjamaah di Jami kemarin. Dapat semua. Bang Oji dapat, Samisdi dapat, Amin Acan dapat. Giliran saya dapat yang kerak, yang hitam. Yang berminyak kan bawah. Berminyak kerak tidak ada rasa apalah, tawar lebar gara-gara minyak tadi. Saya nanya, malaikat, ngapa macam ni nasi goreng berminyak? Oh, itu kan paling bawah. Dong, apa yang lain sedap? Yang lain di sop sempurna. Kau sendiri, walaupun engkau terhitung berjamaah, walaupun engkau terhitung dapat nasi goreng, tapi macam inilah kadar berjamaahmu. Dan beginilah kadar nasi gorengmu. Ini ibarat saja. Tidak ada istilah nasi goreng yang tidak sedap, tidak ada. Surga sedap semua. Kan di surga itu sedap semua. Ini cuma contoh. Soalnya orang mentok ini kalau diajarkan tentang makanan cepat nyambung kan? Kan insyaallah lebih nyambung. Saya pun cepat nyambung. Kalau urusan makanan lebih enak nyontohin juga masalah makanan. Jadi dikatakan orang yang sembahyang sendiri di belakang shaf makruh. Bagus bagi dia untuk narik orang lain. Namun narik orang lain tadi memiliki syarat. Kan memiliki syarat, jangan masing-masing tarik, jangan. Nanti yang tertarik tadi abri, yang lo makan merempang langsung. Apa nih narik? Abri baru taubat, agak kelahi dengan bini. Kan agak kelahi dengan bini baru taubat, tidak tahu dengan disunnahkan narik tadi. Kita narik, anak nih, langsung. Kan ini dikatakan narik orang tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ayyakunal majruru hurran. Hendaknya yang ditarik adalah orang yang merdeka. Kalau zaman sekarang lah merdeka semua. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad ada yang merdeka, ada yang budak. Nah, kalau budak enggak disunnahkan ditarik. Kenapa? Kalau kita narik budak, yang namanya budak itu bukan satu orang, tapi setengah orang. Yang namanya budak itu setengah orang. Budak itu berbeda dengan pembantu. Kalau pembantu harus kita muliakan, ada harga diri, enggak boleh kita ngomong kasar, ada aturan, dia punya nilai. Tapi kalau budak itu sama dengan barang kita. Ini tisu saya nih, misal saya beli tisu 10.000. Tisu ini saya lempar gini, boleh tak kira-kira? Boleh tak tisu? Boleh, punya saya. Kan saya beli tisu, saya taruh. Saya agak kesal, saya banting. Boleh tak kira-kira? Boleh, punya saya. Kan punya saya. Tapi kalau seandainya punya orang tak boleh.
Saya agak marah, Ustaz Bidi, agak ringam nih. Kenapa Ustaz? Pokok ringam, minjam HP sebentar. Wah, enggak boleh. Itu punya orang. Nah, ini makna antara budak dengan pembantu. Kalau pembantu itu ada nilainya. Tapi kalau budak enggak ada, kayak punya kita. Jadi di zaman Nabi Muhammad, kalau seandainya orang punya budak, dipukul sama dia, enggak berdosa. Ya kan? Budak sini, ngapa? Sini pokok. Buat latihan tinju, enggak berdosa. Itu namanya budak. Soalnya punya kita. Diam kau sini. Latihan kelahi. Latihan ke kelahi, kita tinju, kita pukul, kita suruh lari. Budak lari ke pasar 10 kali. Wajib nurut budak tadi. Kalau dia tidak nurut, berdosa dia. Kalau dia berlari, berdosa. Dan sampailah dia kembali kepada tuannya. Ini beda budak dengan pembantu. Karena kalau di zaman Nabi Muhammad, di awal-awal agak ada budak. Sampai setelah beberapa tahun sebelum wafat Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Ini berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau budak tidak boleh ditarik. Tapi kalau zaman sekarang budak sudah enggak ada. Yang kedua, ayyakuna adadus safil majrur minhu aktsar min itsnain. Jelas orang yang kita tarik tadi hendaknya sop dia berisi lebih daripada 2 orang. Contoh 3 orang nih. Ini saya terlambat, saya kepengen narik orang. Saya boleh narik orang kalau seandainya sop yang di depan saya tadi lebih dari 2 orang alias 3 orang. Dia orang bertiga, saya tarik siko. Jadi kan adil, saya 2, dia 2. Tapi kalau seandainya di depan saya cuma 2, ini samalah bebula atau orang. Dia berdua di depan, saya tarik, dia sendiri di depan. Kan gitu kan? Nanti kita narik, yang ini narik juga. Ini narik juga. Nah, ini dikatakan kalau seandainya 2 orang enggak boleh narik. Mungkin gara-gara sempit, cuman bisa sembahyang di gang. Kan? Cuman sembahyang di gang kayak di Mutakin, tahu Mutakin? Masjid Mutakin kan sampingan kecil bener kan segini kan? Nah, kalau seandainya orang 3 boleh kita tarik di lorong tadi. Tapi kalau seandainya cuma 2 enggak boleh kita narik gini. Enggak boleh. Yang 2 itu batasan yang paling bagus. Nah, di sini dikatakan hendaknya orang yang kita tarik mereka di sop tersebut jumlahnya lebih dari 2 alias 3. Ketika mereka 3, kita tarik jadi 2 dan 2. Ini cara yang paling bagus. Yang ketiga, ayyadhunna muwafaqata al-majrur. Kemudian orang yang kita tarik hendaknya orang yang faham. Kalau seandainya narik orang itu disunnahkan sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak narik orang, tengok-tengok dulu. Oh, Ustaz Misdi, paham, tarik. Oh, Bendi, boleh. Oh, Edo, boleh. Oh, Bayu, boleh. Lah dengar majelis. Oh, Bang Oji. Kalau saya sebutin semua sampai jam 8 nih. Kan? Oh, si fulan lah pernah tahu majelis. Tarik, boleh. Tarik. Tapi kalau seandainya kita narik orang yang tidak kenal, yang tidak pernah majelis, di depan kita Sanen. Nah, di depan kita Sanen, tahu Sanen? Sanen lagi hidup tak? Lagi hidup kan? Di depan kita Sanen. Kita narik dia, disembelih gitu. Kan? Disembelih. Jadi cari yang tahu, jangan sampai yang enggak tahu. Kalau yang enggak tahu kita tarik bakal fitnah. Wah, gila ustaz tuh. Ustaz macam apa? Dia ngajarkan Nabi terlembut. Masa kok sembahyang ditarik sama dia? Nah, ini kita narik orang, hendaknya orang yang hendak kita tarik tadi adalah orang yang paham. Sekira kalau ditarik, oh dialah paham. Dan dia pun ketika ditarik sudah paham. Kalau saya dulu di pondok pernah ditarik sama Habib Soleh Al-Habsyi. Habib Soleh Al-Habsyi yang kemarin di ceramah di Palembang itu pernah narik saya. Ini contoh. Kan? Saya ditarik sudah pernah dari belakang, tarik dengan lembut. Jadi intinya orang yang bakal kita tarik orang yang paham. Kalau narik itu disunahkan sama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ayyakunal jarru fil qiyam. Hendaknya ketika narik orang dalam posisi berdiri, bukan dalam rukuk, bukan lagi rukuk. Tarik mundur. Apalagi lagi sujud. Kita pantai kaki ya. Mentang-mentang badan kita besar, karena kecil di depan kita. Nah, hitam sini ya. Kata obat lah kata orang. Ini jangan, bukan lagi ruku, bukan. Bukan lagi sujud, bukan. Tapi narik orang ke belakang dalam posisi berdiri. Bukan sami Allah liman hamidah, bukan. Karena waktunya singkat, nunggu baca surat, baca Fatihah. Boleh kita tarik. Boleh. Kan boleh kita tarik. Kalau seandainya kita ketemu dengan berjamaah posisi ruku, gimana nih? Tetap langsung nyambung ruku itu. Nyambung ruku, i'tidal, sujud, duduk istidal, sujud, kapan berdiri baru narik. Jadi intinya pas posisi berdiri, entah kita lah sembahyang apa belum.
Kita belum sembahyang boleh kalau pas berdiri. Kalau kita lah sembahyang nunggu pas berdiri boleh. Kita maju 1 2 tarik. 1 2 1 2 boleh. Ini boleh batasnya 2 kali, 3 enggak boleh. 1 2 1 2 kalau 3 kali batal. Kemudian dikatakan hendaknya dalam posisi berdiri. Ini sama dengan juga menggantikan imam. Misalkan Imam Ustaz Misdi ya bisa ini. Imam Ustaz Misdi kapan kita sembahyang? Pas sujud, Allahu Akbar. Habis sujud duduk, Allahu Akbar. Habis duduk sujud, Allahu Akbar. Tiba-tiba Ustaz Misdi tidak ada bergerak lagi. Lama Ustaz Misdi ni. Mudah-mudahan beliau panjang umur ya. Tapi enggak terlalu panjang lah. Kan? Kalau terlalu panjang repot sendiri. Umur segini jaksara. Ya kan? Ini mudah-mudahan panjang umur tapi tidak terlalu panjang yang berkah maksudnya. Ini kalau seandainya, ini cuma contoh saja Ustaz Misdi ya. Kapan Ustaz Misdi sujud, kita pegang. Wah, kayak gol nih. Lah 15 menit soalnya. Ya kan kayak gol nih. Suara dak dia kita pegang. Dingin. Sudah. Dingin. Nah, untuk saya tadi di belakang tadi bukan kerangka kayak abri. Allahu Akbar bukan. Bukan. Tapi saya langsung Allahu Akbar. Langsung posisi berdiri. Setelah berdiri sambil baca Bismillahirrahmanirrahim sambil saya maju. Dan sambil saya maju. Maju ke mana? Maju ke depan. Ustaz Misdi biarlah situ. Tidak perlu kita pakai kaki. Terentang ke belakang. Tidak perlu. Ambil posisi yang kanan ataupun yang kiri, langsung kita maju sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Intinya maju mundur tetap dalam posisi berdiri. Bukan ruku, bukan sujud. Kapan Ustaz Misdi ninggal lepas ruku, Allahu Akbar. Kan jarang ya orang ninggal ruku Misal, cuma contoh, top score, pecah rekor. Ninggalnya pas ruku, Allahu Akbar. Lama. Ditengok apa jam ni? Sudah. Dan sudah kita pegang, maju 2 langkah, wah dingin. Ataupun kita pegang nadia, mungkin macam mana? Ataupun kita punya tanda, wah kayak gol nih. Ruku tadi, tetap walaupun posisi ruku kita kaki berdiri, tapi badan kita ruku, tetap kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah baru kita maju. Maju baru sujud. Allahu Akbar. Maju mundur tetap dalam posisi berdiri. Yang terakhir, ayyakuna ba'da ihramil jar. Hendaknya setelah takbiratul ihram orang yang bakal kita tarik. Jadi kalau kita nak narik orang, jangan sampai pas dia takbiratul ihram, dia terlambat juga. Tapi dia terlambat agak dapat sop. Kita terlambat dan dapat sop. Nah, kalau kita nak narik dia, selesaikan bar dulu. Allahu Akbar, baru tarik. Jangan Allah bingung. Selesaikan takbiratul ihram dia dulu. Allahu Akbar, baru tarik. Baru kita tarik. Dan yang terakhir, narik ke pelan-pelan. Dan narik ke pelan-pelan, pegang bajunya pelan-pelan. Sekiranya dia ngikut sendiri. Jangan teksap. Nanti di salto belakang. Kita yang terkejut sendiri. Wah, gimana ilmu nih? Salto belakang batal sembahyang. Salto belakang. Ini kan belum pernah dibahas Apa hukum salto belakang ketika sembahyang? Apa hukum salto depan ketika sembahyang? Nah, yang nama ngeloncat batalkan salat. Yang nama ngeloncat batalkan salat. Ini poin tambahan. Kalau seandainya kita terkejut ataupun kita ngeloncat, ulama mengatakan kalau dua-dua kaki bebarengan gini, batal. Nah, kita salto depan batal. Salto belakang sembahyang batal. Ya kan? Ataupun kita ngeloncat, ada cecak lewat misalkan, ada kelimpan lewat, ada lepas lewat. Ada lepas lewat, kita ini orang yang penggeli terkejut. Kalau kita terkejut sampai ngangkat 2 kaki batal. Tapi kalau cuman entah sikok kaki, entah cuman bergerak sikok kaki, entah cuman gitu, enggak batal. Yang batal tadi kalau seandainya dua-duanya terangkat dari bumi. Ya, terangkatnya macam mana Ustaz? Terserah, yang penting ngangkat. Entah sesenti, ya kan? Yang penting dua-dua ngangkat dengan waktu berbarengan. Nah, kalau dua-duanya ngangkat batal. Entah sesenti, entah 2 meter, kan loncat entah 5 meter dia ngeloncat Yang penting kalau dua-dua terangkat maka batal. Kan hukum salatnya. Mudah-mudahan
dengan ilmu yang sangat singkat ini bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kita terus mempelajari ilmu salat berjamaah, insyaallah berjamaahnya kita adalah salat berjamaah yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salat berjamaah yang selama ini kita kerjakan dari awal baligh sampai sekarang, mudah-mudahan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berjamaah kita ke depan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat salat berjamaah kampung kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat salat berjamaah kota kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat salat berjamaah Bangka Barat pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.